11 efek buruk bagi anak yang terlalu sering dimarahin. Pekerjaan yang menumpuk dan waktu istirahat yang minim sering membuat orang tua stres dan memiliki emosi tidak stabil. Tanpa disadari, anak kerap menjadi sasaran ketika orang tua marah. Memang, marah merupakan luapan emosi yang wajar dan pasti pernah dialami oleh setiap orang. Akan tetapi, sebagai orang tua, kemarahan wajib dikendalikan karena bisa berdampak negatif terhadap perkembangan anak-anak. Apa saja sih efek buruk bagi anak yang sering dimarahin? Berikut akan saya ulas dalam video ini. Simak sampai habis, jangan di skip-skip. Semoga bermanfaat. Berikut adalah 11 efek buruk bagi anak yang sering dimarahin. Pertama, penakut. Akibat orang tua yang sering marah kepada anak, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang penakut. Anak akan merasa menjadi sumber kemarahan orang tuanya. Ia juga akan takut bertindak, ia juga akan takut berkata-kata karena khawatir perbuatan atau perkataannya akan membuat orang tuanya marah. Sehingga pada akhirnya anak akan hidup dalam ketakutan bahkan hingga ia dewasa. Efek yang kedua, rasa cemas. Akibat anak yang sering dimarahi akan membuat anak menjadi cemas. Ketakutan yang berkepanjangan akibat sering dibentak atau dimarahi akan membuatnya menjadi pribadi yang mudah cemas dan khawatir dalam bertindak. Rasa cemas yang selalu meliputinya ini pun dapat membuat anak sulit untuk berkembang. Ia cenderung kurang berani dalam mengambil keputusan, apalagi untuk mencoba hal-hal yang baru. Efek buruk ketiga, tidak percaya diri dan depresi. Anak yang terus-menerus dimarahi akan merasa bahwa dirinya tidak berguna. Akibatnya, anak akan kehilangan rasa percaya diri dan juga harga dirinya. Selain itu, interaksi antara orang tua dan anak akan memburuk. Jika tidak ditangani secara serius, anak akan mengembangkan gangguan mental berupa depresi. Kondisi ini pada akhirnya membawa anak mencari solusi lewat cara-cara yang salah. Misalnya, mengkonsumsi alkohol hingga obat-obatan terlarang untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Efek buruk keempat, cuek. Karena orang tua mudah marah, anak bisa saja bersikap cuek sebagai bentuk perlawanannya. Ia akan bersikap tidak peduli dengan nasihat orang tuanya. Sesaat ketika dibentak atau dimarahi, anak mungkin kelihatan diam dan seolah-olah mendengarkan. Padahal perkataan orang tuanya hanya dianggap angin lalu olehnya. Hal ini membuat kepercayaan anak terhadap orang tua pun hilang. Pada akhirnya bisa berdampak buruk pada hubungan di dalam keluarga. Juga pada kehidupan sosial anak di masa yang akan datang. Efek buruk kelima, yaitu memberontak. Salah satu dampak negatif anak yang sering dimarahi adalah ia tumbuh menjadi pemberontak. Ia menjadi pribadi yang keras kepala, suka melawan dan tidak mematuhi perkataan orang tua. Mengapa hal itu terjadi? Sebab anak merasa tidak dihargai oleh orang tuanya. Anak malah merasa senang jika orang tua marah dan emosi kepadanya. Itu menjadi alasan baginya untuk bisa memberontak dan tidak mengindahkan apa yang dikatakan ayah dan ibunya. Efek buruk keenam, pemarah. Seperti pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Orang tua yang sering marah juga akan membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang pemarah. Ini bisa terjadi karena ia melihat bahwa marah adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan heran bila mendapati anak yang mudah emosi dan marah terhadap teman-temannya. Bisa jadi sifat itu muncul karena ia mendapat perlakuan yang sama di rumah. Efek buruk ketujuh, sulit berkonsentrasi. Anak yang sering dimarahi juga akan tumbuh menjadi seseorang yang sulit berkonsentrasi. Kondisi ini kemudian membuat mereka sulit memahami dan mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Sulit berkonsentrasi juga membuat anak enggan untuk belajar suatu keahlian ataupun mencari keahlian baru di luar akademis. Pada gilirannya, ia dapat tumbuh tanpa kemampuan yang memadai ketika memasuki masa dewasa nantinya. Efek buruk ke-8, prestasi buruk di sekolah. Akibat dari sulit berkonsentrasi, anak-anak yang sering dimarahi akan memiliki prestasi yang kurang baik di sekolahnya. Mereka biasanya akan tertinggal dari teman-teman yang lain. Apabila prestasi maupun nilainya semakin buruk di sekolah, ia juga bisa menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Ia akan merasa ini akan membuatnya sulit untuk membangun interaksi sosial dengan teman-temannya. Pada gilirannya, kondisi ini dapat berkembang menjadi stres hingga berujung pada depresi. Efek buruk ke-9, mudah putus asa. Dampak negatif anak sering dimarahi lainnya adalah anak tumbuh menjadi individu yang mudah putus asa. Jika dihadapkan pada sebuah tugas atau masalah yang cukup besar, mereka cenderung frustasi. Anak merasa bahwa tidak akan ada solusi darinya yang bisa berhasil menyelesaikan masalah atau tugas tersebut. Sehingga hasilnya mereka akan sulit menyelesaikan berbagai tugas dan masalah yang sedang mereka hadapi dengan baik. Efek buruk ke-10, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Anak yang sering dimarahi atau dibentak oleh orang tuanya bisa mengalami kesulitan berkomunikasi. Ia akan sulit mengungkapkan perasaannya kepada orang lain karena yaitu tadi, dia takut, dia ragu, dia cemas, dia tidak pede, sehingga itu akan menghambat komunikasi dia dengan orang lain. Efek buruk ke-11, masalah kesehatan lainnya. Selain bermasalah dengan psikologis, anak yang sering dimarahi oleh orang tuanya juga bisa mengalami berbagai masalah kesehatan. Beberapa di antaranya seperti gangguan tidur, meningkatkan denyut jantung, serta ketidakseimbangan hormon yang terkait dengan stres. Nah, sekarang sudah jelas bahwa orang tua yang mudah marah bisa memberikan dampak negatif terhadap psikologis anak juga. Maka dari itu ayah bunda sebaiknya bila anak terbukti bersalah misalkan, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dibentak. Ayah bunda bisa memberitahu anak dengan cara yang baik, dengan bahasa yang mudah dipahami dan disampaikan dengan penuh kasih sayang. Sehingga ayah bunda bisa menghindarkan anak-anak dari 11 efek buruk bagi anak yang terjadi karena anak sering dimarahi. Demikian ulasan dari saya. Apabila ayah bunda menemukan efek buruk yang lainnya, silakan sharing dengan kami di kolom komentar. Demikian ayah bunda, semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ayah bunda tidak ketinggalan video-video parenting yang akan saya upload selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.